Apa itu? Pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak. Ya, pikiran harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perasaan-perasaan yang penuh dengan kasih, dikasihi Tuhan, pernah menerima kasih Tuhan dan bisa mengasihi yang lain. Dan kehendak, keinginan-keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi targetnya pemulihan itu bukan hanya roh ke tubuh saja, tapi roh, tubuh, dan jiwa. Nah, gejala jiwa yang masih belum sempurna ini ada 3. Ya, ada 3 lagi. Jadi 3A, 3B, 3C gitu ya. 3A-nya adalah begini, Saudara. Dampak masalah kejiwaan pada tubuh, soma, maka disebut psikosomatis. Psiko itu psikologis, somatis itu tubuh. Jadi perasaan atau jiwanya terganggu, terus seolah-olah ada rasa sakit di tubuh. Banyak orang merasakan seolah-olah tubuhnya sakit, tapi begitu diperiksa nggak ada tuh bibit penyakitnya. Ya, bibit penyakit yang lagi populer sekarang itu virus. Padahal dulu tuh pelajaran tentang virologi itu nggak terlalu laku tuh. Ya, lebih laku tuh bakteri. Ya, sekarang virus, bakteri, terus apa lagi? Zat-zat kimia, jamur, itu penyebab penyakit. Ada orang merasa seolah-olah sakit, tapi begitu diperiksa nggak ada tuh bibit penyakitnya. Nggak ada virus, nggak ada bakteri, nggak ada protozoa, ya, nggak ada zat-zat yang beracun, nggak ada. Ya, ternyata apa? Hanya gejala psikosomatis. Jadi kalau orang ngerti medis pasti, ini cuma psikosomatis, ya. Nah, suatu hari, Saudara, saya pernah dapat berkat, ini lumayan ya, sampai hari ini masih terpakai ya. Berkat beasiswa ke Singapura selama 8 hari. Tapi di sana mesti dikerem, diisolasi, ya. Mengikuti training tentang kesehatan jiwa. Yang ngajar, pengajar tunggalnya adalah Dr. Judith Law, seorang dokter spesialis kulit yang terkenal di Singapura. Beliau ini mengumpulkan data-data tentang pasiennya, kenapa bisa sakit kulit, kenapa bisa sakit rambut, ya, kulit kepala, dan seterusnya. Setelah didata-data, cocok dengan buku dari Jepang, yaitu karangan Dr. Masaru Emoto-san. Kami di training dan kemudian diteliti satu-satu, Saudara. Ya, benar-benar dikasih pengalaman yang, luar biasa. Adanya tuh di Jalan Bukit Timah, di Gereja Salvation Army. Kalau di Semarang itu ada gereja besar, Bahala Keselamatan. Pernah dengar ya? Gereja Bahala Keselamatan. Itu di Singapura menyediakan untuk tempat untuk kita di karantina ya selama 8 hari. Nah, di situ kesimpulan intinya begini, Saudara. Orang yang stres ternyata bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi kalau lagi mencret, diobatin ini masih mencret. Hari diminta seorang ibu untuk mendoakan anaknya. Anak laki-laki, Saudara, ya, sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Anak laki-laki ganteng, ya, pengusaha sukses, punya toko emas, Saudara. Tapi ini anak ini kalau di gereja, kalau nyanyi itu biasa, ya, penyembahan pujian biasa. Tapi begitu WL nunjuk drum sendiri, gitu kan? Semuanya sorak-sorai tepuk tangan. Dia tuh takut. Ada apa ya? Ada apa? Setelah dikonseling ternyata dia tuh trauma tahun 98. Ingat, ada kerusuhan. Pendemo tuh segala macam penjarahan dan papa mamahnya tuh pulang dari toko bawa emas sekeranjang, bawa pulang dengan ketakutan. Anak itu trauma sampai remaja, dia kalau dengar drum main sendiri, hatinya ikut udah dikonseling, dipulihkan, sembuh, Saudara. Beberapa bulan yang lalu, atau tepatnya tahun yang lalu, ya, dia hadir dengan calon istrinya, bimbingan pranikah, saya yang melayani, ya. Setelah saya konseling, ternyata dia takut punya anak. Coba bayangkan, saya langsung tembak. Jadi kamu tuh penganut child free? Enggak. Saya sebetulnya juga mau kalau cepat punya anak, tapi kenapa ya? Saya takut nanti kalau nggak bisa jadi ayah yang bener. Takutlah. Ketakutan itu membekas, Saudara. Dari takut lihat kerusuhan, takut deg-degan waktu denger drum, sekarang takut kalau punya anak. Karena kalau punya anak terus rame, ribut.
hanya bermasalah, maka akhirnya malah doa tidak didengar. Karena kalau kita bawa persembahan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita teringat barang sesuatu terhadap saudara kita, ada persoalan, ada luka batin, tanggalkanlah semuanya itu, berdamai dulu. Ya kan? Tanggalkan persembahan dulu untuk apa? Berdamai dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau jiwanya masih tetap bermasalah, maka doa tidak didengarkan. Bahkan kita tidak diampuni Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengampuni orang, maka kita pun juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Dan yang paling repot apa, saudara? Persembahan ditolak. Sudah nabur banyak, tapi dicuekin sama Tuhan. Gara-gara jiwa yang bermasalah. Ada nggak di sini yang ngalami begitu? Aku udah nabur banyak, tapi ternyata nggak menuai. Padahal gereja kami di sini tahun penuaian, hari ini itu cuci muka kok perih-perih. Nah ya, tapi celah-celah secara jiwa dan roh kadang-kadang nggak perih, yang nggak kita sadari. Nah, apa itu celah? Celah, coba kita belajar sekarang tentang celah ya. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 harusnya semua hafal ayat ini. Ya, coba Injil Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk satu, apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Terlihat nggak antagonisnya? Hah? Pencuri itu lambang siapa? Iblis. Goalnya iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Goalnya Tuhan apa? Mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Beda nggak? Beda. Jadi hidup dalam segala kelimpahan di sini hancur lebur, ya kan? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengarkan kata mencuri. Mencuri itu dalam keadaan kita sadar dan waspada atau dalam keadaan lengah. Lengah itu celah. Hati-hati, ya. Karena iblis bagaikan apa? Singa yang terus jalan keliling. Jangan mengongong dulu. Ya, iblis itu bagaikan singa yang berjalan berkeliling. Ya, berjalan berkeliling itu maksudnya apa? Cari celah. Dia muterin kita, saudara, berjalan keliling, mindik-mindik dalam bahasa pertama. Ketagihan atau ketergantungan kebiasaan buruk itu bentuk celahnya, ya. Jadi kalau ada ketagihan sesuatu, hati-hati nih, ketergantungan atau kebiasaan buruk, maka itu merupakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh iblis. Hati-hati dengan ketagihan sesuatu apapun, ya. Pak, kalau merokok kan tidak boleh, walaupun nggak ada ayat dilarang merokok. Kita kan tahu itu, ya. Yang tidak boleh itu apa? Kecanduannya, ketagihannya. Terus kalau minum wine boleh nggak? Ya, ini pertentangan, dilema, ya. Tapi prinsipnya adalah gini, ketagihannya itu yang tidak boleh. Minum kopi? Nah, tadi rokok, wine, kopi. Nggak ada ayatnya, maka dilarang minum kopi, nggak ada juga, ya. Yang tidak boleh apa? Unsur ketagihannya. Perhatikan gini, saudara. Seseorang yang ketagihan apa aja? Ya, apalagi kalau obat-obat terlarang, ya. Apa aja yang sifatnya nagih, adiktif, maka begitu kita ketemu sesuatu yang bikin ketagihan, itu maka kita bikin gembira. Bener nggak? Ketagihan kopi, dikasih teh gembira nggak? Nggak. Kasih kopi, gembira, ya kan? Ketagihan kopi, kasih duit, gembira, bisa beli kopi, ya. Nah, ketagihan dan gembira itu disebut pseudo Holy Spirit. Pseudo itu palsu, ya. Holy Spirit tahulah, ya. Roh Kudus menjanjikan sukacita, tapi ada sukacita yang palsu. Hati-hati. Orang yang ketagihan dosa favorit, nonton film porno, gambar-gambar porno, maka begitu lihat film porno, lihat gambar porno, rasa sukacita. Sukacita itulah iblis palsukan, seolah-olah itu baik. Bahkan hatinya Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah atau yang diizinkan Tuhan itu berkuasa atas Saul.
Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Coba bayangkan, Daud kan mantunya Saul, ya kan? Begitu Daud menang perang, dirayakan, sebel. Jadi hatinya Saul ini nggak ngerti bahwa Saul sebetulnya mulia di hadapan Tuhan. Saul itu berharga di mata Tuhan. Saul itu diurapi oleh Tuhan untuk jadi raja. Tapi kenapa iri dengki dengan mantunya sendiri? Sebel, hati-hati nih. Ini masalah yang perlu dibereskan, sudah gampang sebel. Ya, itu wanita-wanita di pinggir jalan, semuanya pakai tamborin kan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Adanya luka batin, udah jelas itu, batin luka, walaupun nggak kelihatan kasat mata, ya, tapi sudah jelas itu ada celah. Apa itu luka batin? Luka batin adalah luka pada hati atau pada perasaan. Tadi ingat ya, jiwa ada banyak segmen, ada 3 segmen utama PPK. Apa itu? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, kalau jiwa kita atau hati kita terluka, maka itu jadi topos, jadi celah di mana iblis gampang masuk. Luka batin itu apa? Yaitu kita dilukai, yang melukai adalah orang yang punya otoritas lebih tinggi. Hati-hati nih, ya. Yang melukai kita orang yang punya otoritas lebih tinggi. Terutama tadi udah beres nih, orang tua, ya kan? Bisa aja saudara pemimpin rohani. Atau sekarang ini banyak pemimpin negeri. Bikin banyak orang luka batin. Jadi nanti suatu saat saudara punya otoritas, hati-hati perkataan kita. Dengarkan ini. Anda kalau udah jadi pemimpin, hati-hati perkataan kita terhadap orang yang kita pimpin. Ya, contohnya saja, kalau sudah jadi ayah atau ibu, hati-hati dengan anak-anak kita. Kalau anak kita diajarin sekali nggak ngerti, diajarin 2 kali nggak ngerti, 3 kali nggak ngerti, jangan dilukai batinnya. Kamu bodoh banget coba. Ya udah, seterusnya luka batin dan menganggap dirinya bodoh. Tapi tadi kan udah dibereskan di sesi kedua, gambar diri. Yang ngerti katakan amin. Kita pasti pulih. Yes. Kemudian luka batin bisa terjadi jika aksi tersebut terlalu berat dan sangat menyakitkan. Aduh, terlalu berat ini, sangat menyakitkan. Cowok apa cewek? Cowok. Saya ulang pertanyaannya supaya nggak terjadi luka batin. Yang enak jadi cowok apa cewek? Kok ada yang dua-duanya? Dengerin ya. Yang enak lahir sebagai cewek bagi yang cewek. Yang enak adalah lahir sebagai cowok bagi yang cowok. Sudahlah ya. Berpada pada yang ada, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan dengarkan ini, kalau cowok nanti kalian berjodoh ya dengan cewek. Jangan seneng sesama cowok. Ya cewek, kalau nanti berjodoh ya harus dengan laki-laki, jangan sama cewek. Istri saya itu pernah melayani saudara, ibu-ibu nganterin anaknya sekolah. Dengerin nih, ibu bukan didobelin doang tapi ditripelin, ya kan? Terus penindasan, nah itu mirip seperti tadi ya, oleh otoritas yang lebih tinggi atau oleh suami, oleh kakak. Aduh, ini dia, kurang kasih sayang atau terlalu dimanjakan. Hari Minggu kemarin cucu saya ikut saya, saudara, karena anak saya, maminya dia jadi WL, jadi satu paket gitu ya. Anak saya WL, saya khotbah. Masih duduk di bangku, cucu saya tuh nanya, opa, di sini wifi-nya apa ya? Loh, anak 5 tahun, pertanyaannya, di sini wifi-nya apa? Coba. Saya ngerti wifi itu umur saya udah 40 lebih. Dia 5 tahun. Terus emang kamu bawa apa? HP, dia keluarin HP-nya, saudara, iPhone. Coba. Saya aja Samsung. Cucu saya 5 tahun, handphonenya udah iPhone. Yang lalu saya pernah saksikan dia dapat hadiah dari teman 8 yang berpotensi terjadi dalam diri kita. Yang pertama, spiritisme, ilmu ramal, ilmu rasa, ilmu sihir, dan jimat. Ayo kita jujur dengan diri kita ya. Buka lagi formnya,
kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sesuai dengan pelajaran ini, kasih tanda. Terbuka saja. Sedikit terbuka, sedikit dipulihkan. Banyak terbuka, banyak dipulihkan. Tidak terbuka, tidak boleh. Nah, ada hubungannya dengan spirit, arwah. Apa contohnya? Jai Langkung. Datang nggak diundang, ngapain pulang minta diantar? Kok ya ada yang mau nganter gitu? Ya kan, hati-hati. Ya. Apa saja yang ada hubungannya dengan arwah itu harus kita tolak karena itu adalah topos atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh iblis. Ya, kisahnya itu bisa sudah tentang raja-raja zaman dahulu banyak melakukan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua adalah ral. Apa itu ral? Ilmu ramal. Ya, apa saja yang ada hubungannya dengan memprediksi masa depan yang bukan dari firman Tuhan. Jelas kalau firman Tuhan mengatakan rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganku bukanlah kecelakaan. Itu udah jelas, saudara. Masa depan sungguh ada. Wah, itu rancangan-rancangan Tuhan. Tapi ada banyak orang yang ingin melihat rancangan masa lalu dari primbon, dari... Kalau ramalan itu buruk, patahkan saja. Nah, tapi kalau ramalannya bagus gimana? Jawab. Ini pendeta nanya sama jemaat. Kalau ramalan buruk, patahkan saja dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya kuasa yang lebih hebat. Batal tuh, ya kan? Tapi kalau ramalannya bagus, benar. Wah, saya pernah nanya, ya kalau bagus gak apa-apa, salahnya diaminkan aja lah Pak, kan bagus. Dan keinginan, segala sesuatu supaya pede, supaya berani menghadapi orang-orang besar, supaya bisa bernegosiasi, bisa mengucapkan kata-kata yang mempengaruhi banyak orang, sebagai pemimpin bisa berwibawa. Itu hanya ilmu rasa. Ada banyak upaya-upaya untuk memperbesar kepercayaan diri, bukan dari firman Tuhan, tapi dari hal-hal yang duniawi. Menebarkan bunga, mandi air 7 sumur. Waduh, segala macam ya. Kalau hari Senin tanggal genap keluar rumah harus kaki kanan dulu. Kalau tanggal ganjil kaki kiri. Kalau hari Minggu tanggal ganjil, enggak tahu dah. Ya gitu kok ya percaya gitu loh. Ya. Kemudian yang keempat adalah ilmu sihir. Nah, apa itu ilmu sihir? Segala sesuatu yang memanipulasi jiwa dan roh untuk kepentingan kejahatan. Contohnya gendam. Ya, gendam. Istri saya pernah bersaksi, saudara, naik angkot, tahu-tahu kiri kanannya ngisep rokok. Jimat, yaitu apa saja, bisa benda, bisa tulisan atau rapalan kata-kata yang kita yakini punya tuah. Tahu ya tuah? Punya kuasa, punya pengaruh. Ya. Apa saja yang kita yakini punya pengaruh atau punya kuasa atau punya tuah dan kita simpan, kita bawa kemana-mana, kalau sampai ketinggalan kita jadi khawatir, jadi bingung, kurang pede, maka itulah yang disebut spiral sahiji yang kelima, yaitu jimat. Hati-hati, apalagi sudah jelas berbentuk benda-benda. Rumah yang dicantelin kantong merah, kantong putih, ada kacanya. Aduh, saya pernah melayani begitu. Untuk apa Pak? Untuk tolak bala Pak. Wah, kaca, iya Pak. Supaya setan kalau lewat sini ngaca dulu terus takut gitu. Ya, setan takut sama dirinya sendiri. Ya, saya bilang ini, itu ada kaca, ada nggak sisir? Buat apa Pak? Ya saya mau sisiran. Ya tapi gimana di atas? Atau bambu lanang, ya. Kemudian kumis macan. Bambu lanang saudara tahu? Potongan bambu yang tunasnya itu berhadap-hadapan. Kan jarang itu. Itu dipotong, itu aji berkat 7 turunan. Berkah 7 turunan. Suatu hari pernah ada yang jual, saudara. Ada gambarnya bambu lanang, ya. Berkah 7 turunan. Alasan menjual karena butuh uang. Berarti nggak mempan dong. Ketagihan atau ketergantungan kebiasaan buruk. Coba kalau ada, tolong dijawab. Adakah luka batin yang selama ini tanpa sadar sekarang disadarkan? Ya. Adakah spiral sahiji, kegiatan okultisme yang pernah kita alami atau mungkin dilakukan oleh orang lain atau orang tua kita? Celah mana? Dicari saudara dengan jujur ya. Celah mana akui
yang ada dalam diri kita supaya hari ini kita bisa bereskan dengan berbagai dalih. Itu kan peristiwa udah lama, udahlah jangan diungkit-ungkit. Dengerin saudara, hukumnya begini saudara, yang lalu biarlah berlalu, karena yang baru sudah datang. Itu benar, harus kita pegang ya. Tapi kalau Tuhan ingatkan di masa lalu ada sesuatu, ya harus kita bereskan hari ini, supaya sepulang dari sini kita bebas. Yang mau saja katakan amin. Kemudian yang kedua, tidak berani berkomitmen hidup benar. Begitu pulang ke rumah masing-masing, lingkungannya seperti itu, masih tetap nggak berani berkomitmen hidup benar. Atau yang ketiga, anggur baru dalam kirbat yang lama, nyaman, comfort zone. Hati-hati saudara, kita di sini mendapatkan pengurapan bagaikan menerima anggur yang baru. Tapi begitu anggur baru kita terima, biarlah kita menerima dengan hati yang baru, dengan kirbat yang baru, komitmen yang baru. Begitu pulang benar-benar hidup kita baru. Bukan hanya skillnya yang nambah. Nyanyinya sih nanti akan gaya jadi WL-nya pasti ke edo-edoan. Woi keren ya. Itu gurunya anak saya. Waduh kalau udah saya pulang dari sini ada yang baru nih Jeng. Nih Pak Edo tadi ngajarin gini. Oh iya. Waduh senang dia diajarin melalui rekamannya dia. Nah, istri saya itu yang rajin rekam ya. Nah, bukan hanya ke edo-edoan, ke edo-edoan dan ke Yesus-Yesusan. Karena kita harus menjadi serupa dengan Dia, orang yang dipulihkan. Karena Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu. Anggur baru harus dalam kirbat yang baru juga. Ya, yang kelima, musik bisa standby. Kunci atau langkah pemulihan. Nah ini, nanti kalau saudara sudah